Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Mazmur 37 ayat 12 sampai 13. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap Dia. Tuhan menertawakan orang fasik itu sebab Ia melihat harinya sudah dekat. Selamat pagi saudara-saudara, marilah sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, kita mau bersama-sama bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang baru, untuk pagi dan kesempatan yang baru. Biarlah kiranya kami boleh mengisi hari-hari kami dengan hal-hal yang berguna dengan memuliakan nama Tuhan. Dan untuk itu biarlah kiranya kami membekali diri dengan firman-Mu sehingga kami diberi hikmat, diberi pimpinan Roh Kudus untuk membedakan apa yang berkenan di hadapan Tuhan dan yang tidak, dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu di setiap kesempatan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan firman Tuhan dari surat Roma pasal 15 ayat 22 sampai 29, demikian. Itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu. Tetapi sekarang, karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Apabila aku sudah menunaikan tugas itu dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu. Dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara. Saudara-saudara, dalam bacaan yang tadi kita baca, kita menyimak kerinduan hati Paulus untuk mengunjungi orang percaya di Roma. Kalau kita baca juga dari pasal 1, dikatakan bahwa Paulus sangat rindu untuk bisa datang ke Roma dan berjumpa dengan mereka. Jemaat Kristen di Roma itu bukan jemaat yang dibentuk oleh Paulus. Jadi Paulus belum pernah bertemu dengan mereka, tetapi mengenal tentang pertumbuhan iman mereka, tentang kehidupan mereka sebagai orang Kristen. Dan Paulus sangat rindu untuk bisa ketemu, untuk bisa memberitakan Injil, untuk bisa bertanya jawab, mengenal mereka. Nah saudara-saudara, tapi Paulus belum sempat, dan dikatakan saat itu dia sedang dalam perjalanan ke Yerusalem membawa hasil
pengumpulan dana dari Makedonia dan Akaya untuk orang-orang di Yerusalem yang hidup dalam kemiskinan. Dan dikatakan dari situ baru nanti dia mau ke Spanyol akan lewat Roma. Dan dia sungguh berharap, dia katakan kalau aku nanti datang pasti aku datang dengan penuh berkat Kristus. Tapi saudara-saudara, Paulus memang ke Roma, tapi bukan untuk menjumpai umat Kristen di situ. Di Yerusalem, Paulus ditangkap dan kemudian dibawa sebagai tahanan dan ditaruh di Roma sebagai tahanan rumah. Jadi memang Paulus sampai ke Roma, tapi bukan sesuai dengan rencananya, dan dia sebagai tahanan rumah tidak pernah bisa bertemu dengan orang-orang Kristen. Bahkan kita tahu kemudian orang-orang Kristen di Roma harus hidup dalam persembunyian. Saudara-saudara, di sini kita lihat sebetulnya kalau dilihat dari sudut pandang manusia sedih ya. Ada sebuah keinginan, kerinduan, harapan yang disampaikan berkali-kali oleh Paulus. Dan itu harapan yang baik, dia ke Roma bukan mau jalan-jalan, bukan mau makan-makan. Dia mau ke Roma untuk menjumpai orang percaya dan memberitakan Injil Kristus. Tetapi itu tidak tercapai. Dan Paulus memang tidak pernah meninggalkan Roma. Dia dipenggal, mati di Roma. Saudara-saudara, tetapi kalau kita lihat, sebetulnya keinginan Paulus tercapai. Dia sampai ke Roma, dan di situ dia memberitakan Injil Kristus karena dia juga menulis banyak surat selama dia di dalam tahanan. Dan juga kematian Paulus di Roma itu justru menjadikan kekristenan berakar dan bertumbuh sangat kuat. Ya bukan mulai dari Roma sih, karena di Yerusalem dan juga di berbagai tempat. Tetapi kita tahu misalnya sekarang di Roma itu ada Vatican City, ada kota Vatikan atau negara Vatikan di mana pusat gereja Katolik berada. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita mungkin kita punya keinginan dan kerinduan yang belum tentu tercapai, atau kalaupun sepertinya tercapai tidak sesuai dengan harapan kita. Dan ini tentu membuat kita jadi kadang-kadang ya bertanya-tanya, Tuhan, mengapa? Apakah salah kalau saya menginginkan hal seperti itu? Mengapa Tuhan tidak memberikan apa yang saya inginkan sesuai dengan apa yang saya harapkan? Kenapa doa saya dijawab tapi kok tidak seperti yang saya bayangkan? Nah, saudara-saudara, di sini kita mau belajar dari Paulus. Bagaimana ketika dia memiliki keinginan, kerinduan, itu bukan untuk dirinya sendiri. Seringkali keinginan itu menyiksa kita, bahkan menunggangi dan menyabotase relasi kita dengan Tuhan, karena keinginan itu begitu mendominasi pikiran kita, doa-doa kita, dan cara pandang kita terhadap kasih dan kuasa Tuhan. Jadi semuanya tergantung keinginan kita terkabul atau tidak. Di sini kita belajar dari Paulus. Dalam keinginan dan kerinduannya, dia tidak maksa. Dia percaya bahwa Tuhan akan membawa dia ke Roma untuk menyampaikan Injil Kristus. Di sini kita lihat pusatnya bukan dirinya, tetapi Tuhan. Tetapi Injil Kristus. Makanya dalam surat Filipi, ketika itu ditulis di Roma, ketika di dalam tahanan Roma, dikatakan ketika ada orang yang ingin mempersulit hidupnya, it's okay, tidak mengapa selama Injil Kristus diberitakan. Karena untuk itulah dia dengan legowo menerima nasibnya menjadi tahanan Roma. Saudara-saudara yang terkasih, saya yakin setiap kita pasti punya keinginan, punya kerinduan, punya harapan yang menjadi bagian dari doa kita. Mari kita periksa, apakah keinginan itu adalah keinginan yang egois atau keinginan yang bertujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Keinginan, kerinduan kita itu apakah untuk membangun diri kita dan sesama kita, atau hanya untuk kita nikmati dan kita habiskan, atau bahkan mungkin untuk kesombongan dan ego kita. Periksa itu. Lalu mari kita juga periksa juga apakah keinginan dan harapan kita itu menunggangi
mendominasi relasi kita dengan Tuhan. Ketika kita berdoa, ketika kita berpengharapan, itu karena kita berdoa karena kita mengasihi Tuhan atau karena kita punya agenda-agenda yang mau kita golkan. Kita periksa. Dan saudara-saudara, coba lihat ke belakang. Doa-doa, keinginan-keinginan saudara yang selama ini sudah dijawab iya oleh Tuhan. Bagaimana ketika itu terwujud? Apakah itu sesuai dengan harapan? Apakah itu mendatangkan damai sejahtera? Karena begini saudara-saudara, keinginan-keinginan kita yang begitu kuat, kadang-kadang juga tidak selalu muncul dalam kata-kata doa, tetapi itu didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kadang-kadang terjadilah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Hanya untuk mengajarkan kepada kita bahwa yang terbaik tetaplah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi keinginan kita yang terwujud belum tentu itu yang terbaik. Bukan berarti Tuhan iseng ya udah kamu minta begitu nih dikabulkan deh biar rasa gitu ya. Bukan. Tapi ya memang ini bagian dari kehidupan. Ketika kita memfokuskan pikiran kita pada sesuatu, bisa jadi kita mendapatkannya. Tetapi belum tentu itu adalah yang terbaik. Oleh karena itu saudara-saudara, bukan berarti kita nggak boleh punya keinginan atau harapan. Boleh, tapi jangan biarkan keinginan dan harapan itu menjadi pusat dari kehidupan kita. Menjadi yang utama dalam relasi kita dengan Tuhan. Sekali lagi kita belajar dari Paulus bagaimana semua keinginan kerinduan diserahkan ke dalam tangan Tuhan dan bagaimana itu sebetulnya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam hal ini Paulus memahami panggilannya untuk memberitakan Injil Kristus. Saudara-saudara, apakah Tuhan menginginkan Paulus menderita? Apakah Tuhan begitu tega sehingga Paulus anaknya itu memang sampai di Roma tapi tidak pernah keluar lagi dari Roma. Jadi kok kayaknya tega banget. Saya memahami bahwa Paulus tidak pernah menderita karena hatinya bukan tertuju padanya, tapi tertuju kepada Tuhan. Yang dia lakukan, yang dia alami dalam hidupnya, dia pahami sebagai bagian dari penggenapan rencana Tuhan. Bahkan dia katakan hidup adalah untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi ketika kita sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan, apa yang menjadi keinginan dan kerinduan kita itu Tuhan dengar dan Tuhan akan berikan sesuai dengan rencananya dan hidup kita akan dipelihara oleh Tuhan. Maka saudara-saudara, mari kita dengan berserah penuh dalam doa kita, dalam iman kita, kita mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan dan kita serahkan semuanya. Tuhan akan mendengar dan menjawab doa-doa kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita menyatukan hati kita di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang baru. Untuk setiap kesempatan yang tidak akan kami sia-siakan. Biarlah kiranya Tuhan berikan kami kekuatan, semangat, dan juga sukacita untuk menjalani hari kami, walaupun ada begitu banyak hal yang menjadi tantangan kami. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, terutama karena COVID-19, yang membuat mereka bukan saja terkena fisiknya, tetapi juga harus terisolasi dari orang-orang yang mengasihi dan dikasihinya, dan juga berpacu dengan berbagai keterbatasan obat, rumah sakit, dan sebagainya. Biarlah Tuhan damai sejahtera-Mu boleh nyata bagi mereka. Biarlah pengharapan dan pemeliharaan Tuhan juga boleh nyata dalam perjalanan iman mereka. Pakailah kami ya Tuhan untuk saling mendoakan dan juga untuk memberikan bantuan sebagaimana diperlukan dan juga sesuai dengan apa yang ada pada kami. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa bagi mereka yang tengah berduka cita, mereka yang telah kehilangan orang yang mereka kasihi. Bersamalah dengan mereka ya Tuhan, hiburlah dan balutlah luka mereka, dan biarlah kiranya ya Tuhan dalam keyakinan iman, mereka boleh terus menjalani kehidupan dengan penuh pengharapan.
Saat ini kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sulit mencari penghasilan untuk kehidupan mereka. Biar kiranya Tuhan Engkau yang mencukupkan, Engkau yang menyediakan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dan biar kami juga boleh Tuhan gerakan untuk saling membantu, saling mencukupi satu dengan yang lain. Tuhan, pandemi ini masih panjang kelihatannya bagi kami di Indonesia. Tetapi biarlah kiranya kami bisa sungguh-sungguh mawas diri. Baik kami sebagai masyarakat maupun juga pemerintah kami, pemimpin bangsa ini yang mengambil kebijakan, juga para penegak hukum dan juga para tenaga medis. Biarlah bersama-sama kami boleh saling bahu-membahu sehingga pandemi ini boleh segera berlalu. Saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami di Tiongkok yang mengalami banjir di daerah Henan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau pulihkan mereka. Dan biarlah kiranya Engkau juga bersama dengan saudara-saudara kami di Jerman, di Eropa Barat yang juga terkena banjir. Tuhan, biarlah kiranya kami semua boleh belajar untuk lebih rendah hati, menyadari bahwa alam ini tidak boleh disemena-menakan. Tapi biarlah kiranya kami bukan saja sekedar menyalahkan, tetapi kami juga mau saling bahu-membahu menghadapi kesulitan kami dan menjalani hidup yang lebih baik. Ya Tuhan, kami mau serahkan segala pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang maha baik, mendengar dan menjawab sudut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.